Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, anak-anakku kelas 3 yang Patrice sayangi. Jumpa lagi bersama Patrice di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, hari ini kembali lagi Patrice menyampaikan materi tentang tema 3. Ya, namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik, anak-anakku kelas 3, Patrice akan memulai materi tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 4. Ya, jadi silahkan buku kalian dipersiapkan dan menyimak materi yang akan Patrice sampaikan ya. Baik, kalian silahkan perhatikan peristiwa mengembun ya. Jadi untuk kali ini Patrice akan menjelaskan tentang peristiwa mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya. Nah, ada dua contoh di sekeliling kita ya. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya yang pertama yaitu ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, ya, maka di sisi luar gelas yang mula-mula kering atau awalnya kering, nah untuk beberapa saat kemudian di sisi luar gelas itu terdapat bintik-bintik air. Nah itulah proses yang namanya mengembun ya. Jadi kalian bisa melakukan percobaan ini sendiri ya di rumah ya. Jadi silahkan kalian buktikan sendiri apa betul ya ketika kalian memasukkan es batu ke dalam gelas dan di sisi luar gelas ternyata terdapat bintik-bintik air. Ya, itulah yang disebut dengan mengembun. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, ya, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika turun hujan, ya, turun hujan, maka kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, buram itu akibat dari apa? Ya, jadi ketika kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, maka telapak tangan menjadi basah. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, ini kalian kalian bisa melihat ya ketika untuk yang kedua ini, jadi di dalam mobil kalian kaca jendelanya itu ditutup semua dan kebetulan terjadi hujan. Maka di dalam mobil itu akan kacanya menjadi buram ya. Nah, ketika ditempelkan tangan di kacanya maka menjadi basah itu ya. Nah, ini kalian juga bisa membuktikannya sendiri nanti ketika terjadi hujan ya. Kemudian kalian bisa melihat ini contoh gambarnya ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, kemudian mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Nah, mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, kalian perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Ya, jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Ya, bukan berarti airnya itu menembus gelas ya, bukan. Akan tetapi tetes-tetes air itu berasal dari uap air di sekitarnya ya. Jadi uap air itu menjadi bintik-bintik air. Karena apa tadi? Ya ini, karena udara di sekitar kita itu mengandung uap air ya. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik air. Nah, ini penjelasannya gitu ya. Dan yang berikutnya, nah sekarang ketika kalian sudah melakukan ataupun membaca penjelasan di atas, ya,
Adakah kata yang belum pernah kamu pahami? Nah, berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasil pada tabel berikut ya. Nah, silahkan kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah ya, karena kalian belum masuk ke sekolah. Nah, ini ada tabel ya. Jadi ini hanya contoh saja. Silahkan kalian bisa mencari kata-kata yang lainnya ya. Jadi kosakata baru itu apa? Yang pertama adalah proses. Apa itu proses? Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Artinya saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah embun. Apa itu embun? Embun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Gitu ya. Jadi kemarin atau pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari proses perubahan wujud benda ya. Ya, jadi silakan kalian ingat-ingat. Jadi perubahan wujud bentuk apa saja, gitu ya. Jadi agar kalian menjadi paham nantinya. Baik. Terus yang ketiga contohnya adalah suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda ya. Itu adalah suhu. Ya. Jadi suhu kalian berapa misalkan? Nah, itu. Kalian bisa melakukan pengecekan suhu ya. Ya, ketika kalian untuk saat sekarang ini lebih banyak ketika misalkan masuk ke tempat-tempat ataupun ke sekolah kita sudah ya, kalian nanti akan dicek suhunya. Suhunya itu berapa gitu ya. Itu dimaksudkan agar kalian diketahui dengan cepat kalau seandainya suhu kalian panas atau melebihi standar ya, kalian bisa segera ditangani misalkan kalau sakit gitu ya. Nah, itu untuk suhu. Berikutnya. Nah, buatlah kalimat dari kosakata tersebut, pilihlah satu kata saja. Ini contoh yang Patris ambil adalah proses ya. Nah, ini jadi proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, ini salah satu saja. Kalian juga bisa membuat dengan kosakata yang lainnya. Gitu ya. Berikutnya, nah ini percobaan yang kedua ya. Jadi kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. 1. Siapkan gelas berisi air panas ataupun hangat. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Ya. Kemudian biarkan 1-2 menit. Nah, kemudian bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Ya. Artinya kalian nanti harus mencoba agar kalian tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini kamu telah mengamatinya, tuliskan hasil percobaan kalian. Nah, ini sebagai tugas kalian ya. Nanti di LKPD kalian akan mengerjakan ini ya. Silahkan kalian bisa melakukannya bersama orang tua kalian di rumah. Gitu ya. Berikutnya, nah, kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagian berikut ini. Ya, jadi yang pertama adalah mengembun. Ya, jadi mengembun ya. Mengembun itu apa? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu adalah mengembun. Nah, kemudian contoh mengembun, nah, contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Ya, yang pertama, air es dimasukkan ke dalam gelas. Nah, permukaan luar gelas akan menjadi basah karena titik-titik embun. Tadi sudah dijelaskan kenapa ya atau mengapa ataupun alasan terjadinya proses pengembunan yang ada di gelas tadi. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah air panas yang ada di gelas, air panas yang di gelas ya. Kemudian jika ditutup, maka permukaan tutupnya akan mengembun. Itu ya. Nah, itu adalah contoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sebuah gambar ya, silahkan kalian perhatikan di sini. Ini adalah gambarnya Siti dan teman-teman yang baru saja melakukan
percobaan di dalam kelas. Nah, percobaan di kelas itu menggunakan es, batu, dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Nah, Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai. Nah, petugas menggunakan kain pel, kemudian dibantu Siti dan teman-temannya. Nah, apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, kalian bisa melakukan wawancara secara berkelompok. Ya, wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Ya, nah, kalian di sini bisa melihat tabel seperti yang ada di sini. Tuliskan hasil di tempat yang telah disediakan. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalian nanti bisa mencari kira-kira tugasnya apa, gitu ya. Baik. Jadi contoh yang pertama adalah kepala sekolah. Jadi, untuk yang pertama ini tugasnya yaitu mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Ya. Nah, selain itu apa? Di sekolah kan ada guru kelas, ada penjaga sekolah, ada petugas perpustakaan, dan ada petugas tata usaha sekolah. Nah, selain itu juga ada guru penjas orkes atau guru penjas ya, dan guru mata pelajaran yang lainnya, gitu ya. Nah, itu kalian bisa bertanya nantinya ya. Jadi, untuk kali ini kalian tidak bertanya dulu ke sekolah karena kalian memang belum masuk ke sekolah, gitu ya. Nah, itu contoh dari wawancara yang bisa kalian lakukan dengan petugas ataupun yang ada di sekolah kalian. Ya, karena kalian belum masuk, jadi kalian belum mewawancarainya ya. Ini hanya contoh saja, gitu ya. Baik, sementara itu saja dulu apa yang bisa Pak Tri sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan Pak Tri selalu berpesan, selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi peraturan taat dan patuh pada orang tua kalian masing-masing, gitu ya. Sekian dari Pak Tris. Kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.